Nge-freeze. Apanya yang mantap, Mas Didi? Halo, Mbak Rosa. Nah, sudah, Mbak? Di Jawa kayaknya juga sering hujan. Halo, Mbak. Mbak Rosa idola, fansnya Mbak Rosa ini. Teman-teman bisa, halo? Ya, jadi obrolan kita masih seputar kuliah online yang belakangan kita sudah hampir setahun untuk kuliah daring, dan nanti kita akan melihat bagaimana unek-unek teman-teman selama kuliah daring ini, baik itu mungkin dari Unmul dan juga dari Mercu Buana, atau mungkin yang sudah bergabung di live malam ini. Mungkin saya pengen tanya dulu di tempat Mbak Kay, itu sebelumnya sudah terbiasa untuk e-learning gitu nggak, Mbak? Kuliah e-learning itu sudah terbiasa? Oke, kalau di tempatku, Mbak, di Universitas Mula Warman ya, kita masih belum ada sistem e-learning gitu ya, e-learning yang e-learning yang sesungguhnya lah, yang ideal seperti apa. Jadi rata-rata memang hampir 90% sampai 100% itu kuliahnya tatap muka. Kuliahnya tatap muka. Walaupun ada beberapa kendala, misalnya dosen tidak bisa masuk, baru kita upayakan dengan sebatas tugas-tugas. Jadi kalau e-learning yang memang menggunakan teknologi itu belum ada. Makanya agak mungkin teman-teman mahasiswa agak agak terkejut juga ya ketika tiba-tiba kita nge-zoom untuk perkuliahan di masa COVID ini. Jadi banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali requestan juga dari mahasiswa. Bu, ngajarnya pakai ini dong, Bu. Kalau nggak bisa nge-zoom, kuotanya mahal, pakai WA juga dong, Bu. Gitu, kadang kita selang-selingin gitu. Karena memang sebelumnya kita jarang sekali menggunakan metode e-learning karena belum pernah ada, Mbak, kalau di kampus. Berarti 100% dengan tatap muka ya. Kalau di Vkom Mercu Buana kita punya website khusus memang ya, karena sejak dari awal memang ada istilahnya selama 14 kali pertemuan di luar masa pandemi ya. Jadi sebelum pandemi, untuk teman-teman mungkin yang dari Unmul yang bergabung malam ini, jadi kita ada ketentuan waktu itu 2 kali disampaikan melalui website e-learning gitu. Jadi biasanya dengan mengupload materi, tidak hanya materi berupa PPT ya, tetapi juga ada videonya juga di situ. Nah, jadi ketika masa pandemi, mungkin salah satu keuntungannya adalah teman-teman sudah terbiasa dengan itu. Nah, yang menarik ketika di tempat Mbak Kay belum memiliki website khusus, apakah selama masa pandemi ini kemudian dibuatkan website itu, atau ada mekanisme penyampaian materi-materi kuliahnya, Mbak? Ya, selama masa pandemi ini akhirnya banyak perubahan sistem ya, Mbak ya. Mulai dari pelayanan, pengajaran, dan akhirnya beberapa sistem untuk mempermudah proses belajar mengajar pun menyesuaikan. Jadi misalnya kalau absensi kita
dibuatkan semacam situs khusus ya, Mula Warman online system itu kita bisa absen di mall, mahasiswa juga bisa akses ke sana, jadi absennya nggak manual lagi gitu, nggak manual, jadi kita lebih gampang aksesnya. Dan sebenarnya ketika sudah ada sistem malls ini, dosen pun akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar sistem ini. Jadi kita selain nge-zoom, kita bisa upload materi juga, ya upload materi di website tersebut. Dan ada juga beberapa dosen teman saya yang akhirnya berpikir jauh lebih kreatif untuk memanfaatkan membuat video-video pembelajaran via YouTube. Jadi kita selain difasilitasi kampus dengan dibuatkan website khusus untuk upload materi, kita juga melengkapi dengan kreativitas kita sebagai dosen, Mbak. Ya buat video di YouTube biar anak-anak kan nggak bosan kan. Soalnya kalau nge-zoom itu matiin kamera, meskipun rule-nya ya, peraturannya ya, tapi ada aja yang tetap matiin kamera, itu kan untuk memaksa kita. Lengkapilah dengan metode-metode pembelajaran yang lain, salah satunya ya YouTube itu sih yang paling sering. Halo, Rosa. Nah, kalau di sana gimana Mbak Rosa? Ya. Sebenarnya kalau kita itu sebagai wadah juga untuk melihat keinginan dari teman-teman. Silakan Mbak. Aduh, bilang timbul, maaf. Jadi kalau di Jogja itu yang wajib Zoom itu sebelum UTS dan setelah UTS gitu. Karena pertimbangan kami waktu itu adalah berkaitan dengan kuota mahasiswa, walaupun sudah disupport dari Kemendikbud ya, tetapi hal-hal itu menjadi pertimbangan tersendiri karena mahasiswa kan tidak hanya mengambil satu mata kuliah ya, ada beberapa mata kuliah yang mereka ambil sehingga paling tidak kalau minimal 2 kali Zoom itu bisa ibaratnya bisa menghemat gitu. Lalu untuk mensupport itu selain melalui Zoom sama seperti yang dilakukan teman-teman di Unmul, kita melalui YouTube juga atau kalau enggak ya videonya di-linkkan ke Google Drive gitu ya supaya materinya itu bisa lebih dipahami oleh teman-teman gitu. Nah, selain itu juga sistem e-learning-nya ada menu forum, Mbak, di mana mereka bisa berdiskusi walaupun tidak secara lisan ya, artinya berdiskusinya melalui tulisan itu di menu forum dan untuk mengevaluasi apakah mereka memahami materi atau enggak, kami biasanya memberikan tugas di setiap e-learning, tetapi ada jeda gitu. Ada jeda tuh artinya tidak setiap minggu ada tugas ya supaya mereka nggak tambah under pressure gitu. Teman-teman nggak tambah under pressure juga gitu. Karena biasanya dikeluhkan itu sih, tapi saya nggak tahu apakah di Unmul teman-teman juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Di Unmul ya. Apa ya keluhannya? Terkait dengan tugas. Kebanyakan lebih sama sih. Ini kan kita adaptasi bukan hanya mahasiswanya ya, dosennya harus adaptasi ya.
Jadi ya kendalanya sebenarnya sama sih Mbak Rosa, kalau misalnya kita pakai sistem e-learning, kalau Mbak Rosa kan ada forumnya ya, fasilitas forum untuk menjaga interaktivitas antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Nah, sedangkan kalau di tempat saya sendiri, kalau selama pengalaman saya mengajar, saya lebih memaksimalkan di via Zoom itu, kemudian saya lengkapi dengan video pembelajaran. Jadi sebelum perkuliahan biasanya saya share link YouTube yang sudah saya baru sebelum perkuliahan biasanya saya tanya dulu, sudah nonton belum videonya, kira-kira tentang apa, silakan direview singkat. Itu mungkin jauh lebih jauh lebih masuk ke teman-teman mahasiswa, karena kan kalau menurut saya sendiri, visual itu kan jauh lebih nyangkut ya Mbak di otak, daripada kita hanya sebatas Zoom terus mendengar cuma ngelihat dosennya ngomong. Apalagi kalau dosennya matiin kamera juga bisa kan, teman-teman kita nggak melihat secara nyata bagaimana face teman-teman mahasiswa, kira-kira udah paham atau belum, itu kan di luar kontrol kita. Itu sih kendalanya. Iya, karena kadang ini ya nggak ngerti juga kalau misalnya nge-zoom lalu kameranya di off kan, kita nggak tahu kegiatannya teman-teman tuh di samping ngapain gitu ya, dicuci piring di samping. Kita nggak bisa memantau memang sejauh apa. Kalau di tempat Mbak apa tugas-tugasnya gitu. Oke, halo Mbak. Di tempat Mbak Kia memakai grup WA juga nggak untuk perkuliahan? Oh iya, kalau di ilmu komunikasi mulawaran itu setiap tergantung, tapi kalau untuk saya ampu wajib hanya untuk memudahkan koordinasi sampai 14 di situ, entah teknis perkuliahan, ngomongin materi, ngomongin tugas, sampai kita juga pakai ya Zoom tadi, Zoom fasilitasi juga sama kampus untuk bisa pakai Zoom-nya kampus gitu, yang dia muat partisipannya jauh lebih banyak dan durasinya jauh lebih panjang. Jadi nggak 40 menit putus, 40 menit putus. Rata-rata gitu. Gitu Mbak Rosa. Iya, tapi oke. Kalau selama yang untuk melihat apakah teman-teman itu paham atau enggak materi yang diberikan, itu gimana Mbak kalau di sana? Mengukur apa ya? Bukan mengukur sih, paling enggak mereview apakah teman-teman ini dengan materi yang disampaikan atau dengan video yang kita sampaikan itu bisa paham atau enggak, melihatnya gimana kalau di sana? Kalau di tempat saya Mbak melihatnya, karena kita pakai teknologi ya Mbak ya, pakai teknologi yang itu banyak keterbatasan. Kalau di kelas saya, pengalaman saya untuk melihat apakah materi itu udah sampai atau tidak, saya sebagai dosen harus benar-benar benar-benar bisa mengaktifkan kelas. Jadi lebih banyak diskusi, saya lebih banyak menunjuk mahasiswa untuk menjelaskan sebuah tema atau slide yang sudah saya buat. Jadi dari situ kan mereka akhirnya mau tidak mau berpikir. Jadi lebih banyak mengaktifkan kelas. Jadi mahasiswa ini
nyambung nih. Karena kadang ada juga Mbak yang sudah saya panggil tapi ternyata dia antara pertanyaan dengan jawaban tidak nyambung ya, mungkin karena begitu pada saat saya menjelaskan dia matikan kamera, saya sering iseng tuh, begitu yang matiin kamera saya panggil baru dia nyalakan, itu kan kelihatan ya bagaimana proses menangkap materi itu kadang saya mereka siap atau enggak gitu ya. Dan tugas-tugas juga sih, tugas-tugas. Cuman kebanyakan kalau tugasnya saya kebanyakan akhirnya beralih ke tugas audiovisual. Baru saya bilang iya, kan paper. Enggak, jarang paper Mbak. Jadi di website kami itu kan ada menu kuis juga. Nah, di menu kuis itu lebih apa ya, memancingnya itu lebih efektif karena lontaran pertanyaan kita bisa yang lebih singkat gitu. Ketika misalnya satu materi gitu, misalnya membahas lobby negosiasi gitu ya. Kalau mereka paham, tinggal diminta untuk menyebutkan contohnya apa gitu. Setelah membaca materi, mereka memberikan contoh, bisa berupa contoh video, bisa mereka ambil juga dari media gitu. Bahkan kemarin yang saya lupa mata kuliah persuasif, itu saya minta membuat audiovisual, jadi modelnya yang menurut teman-teman itu simple dan bisa dikerjakan dengan peralatan yang mereka punya gitu. Mau mengekspresikan dengan TikTok atau dengan animasi gitu, dan sepertinya malah lebih antusias dengan seperti itu gitu. Jadi pemahaman mereka itu diterjemahkan atau kita menstimulus untuk teman-teman bisa menerjemahkannya melalui audiovisual gitu. Saya pikir itu lebih menarik dan lebih membuat mereka tertantang juga gitu. Karena setelah tugas itu saya berikan, ada beberapa pertanyaan muncul gitu ya, Mbak, apakah ini harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Jadi lebih responsif gitu ya ketika tugasnya audiovisual. Tapi ketika awal pandemi ya karena masih menyesuaikan, masih proses adaptasi, ya paper masih ada gitu. Tapi semakin ke sini kemudian saya ikut belajar juga dari teman-teman gitu ya. Dari status teman-teman, story di WA itu dibaca, dan biasanya dari situ mereka lebih bisa mengekspresikan unek-uneknya apa gitu. Oh, ternyata mereka nggak terlalu suka seperti ini atau merasa berat ketika seperti itu gitu, maka metodenya kemudian mencoba untuk diubah gitu. Kalau dari pengalaman saya ya kemarin gitu sih. Jadi kuis yang singkat-singkat gitu. Buat mahasiswa responsif ini memang susah ya Mbak ya kalau masa COVID kayak gini ya, apalagi karena mereka belajarnya via teknologi, via Zoom atau via teknologi yang lain itu rata-rata hanya sekedar takutnya, yang ditakutkan, yang kita khawatirkan kuliah hanya sekedar formalitas, ya menyalakan Zoom, kemudian ikut 1,5 jam absen selesai. Ya. Tugas kita itu yang benar-benar kita sebagai dosen harus mikir biar mereka itu di kelas kita tetap dapat something gitu, dapat sesuatu yang memang menjadi hak mereka untuk terus bisa belajar di masa apapun, entah lagi COVID, entah enggak, harusnya seperti itu. Nah itu yang saya rasakan beratnya menjadi dosen di masa pandemi, yaitu membuat mahasiswa respon. Apalagi kalau satu kelasnya lumayan banyak ya. cukup menyita perhatian juga ya, ketika artinya tidak saat di kelas saja, saat tatap muka dengan masa banyak, kita mengcovernya saja susah gitu, apalagi harus virtual dan ibaratnya kalau harus diperhatikan satu-satu tuh juga kurang efektif juga sebenarnya. Maka ya salah satu bentuk evaluasinya memang dari tugas yang diberikan.
mungkin baik juga kalau menurut saya ke depannya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang bergabung di live malam ini bisa sambil curhat ya, bisa sambil ngasih masukan juga, langsung aja komen di situ, supaya kita juga paham gitu gimana isi hati mahasiswa. Karena di Mercu Buana rencananya masih online, Mbak, sampai UTS. Kalau di Unmul masih ya? Sama Mbak, ini masih online. Kemarin udah diputuskan masih via Zoom. Jadi kalau menurut saya sih mungkin baik kalau di model kelompok-kelompok gitu ya, seperti pada umumnya kuliah tatap muka, tetapi dari kelompok itu kita kemudian bisa melakukan mentoring atau pendampingan gitu. Jadi misalnya ada grup WA, kemudian pada 1 minggu pertama kita mentoring 3 kelompok misalnya, dan dari situ coba dipancing dengan pertanyaan materi mana yang mereka sudah paham atau materi-materi mana yang mereka belum paham. Apalagi agak susah kalau itu mata kuliah praktikum ya. Kalau di Unmul mata kuliah praktikumnya ada juga, Mbak? Ada juga. Itu kebetulan si Pak Johantan tuh ya, yang sih beliau dapat mata kuliah praktikum kemarin. Apa ya Jo ya, fotografi ya Jo ya. Itu agak berat tuh. Harus keluar ya. Idealnya kan kita harus keluar ya, cuma nggak tahu kemarin Pak Jo ngakalinnya gimana. Itu yang memang praktikum tuh yang masih agak memusingkan sampai sekarang itu. Iya, PR itu. Iya sih, kalau mungkin ada teman ini. Iya, teman-teman boleh. Masa? Kayaknya ada mahasiswanya Mbak, juga bisa sambil komen ya teman-teman. Kalau dari proses pembimbingan skripsi atau magang kalau di masa seperti ini gimana Mbak? Sebelumnya apakah juga lewat online juga? Maksudnya sudah terbiasa lewat online ketika skripsi? Kalau di Unmul sendiri tergantung, nggak ada sistem pakem sih Mbak ya, tergantung pada dosennya masing-masing ya, dosen pembimbingnya masing-masing. Cuman kalau masa COVID seperti ini, khususnya saya ya, mahasiswa bimbingan akhirnya beralih via email. Ya, via email. Via email kita kasih note, kemudian saya juga terbiasa untuk voice note. Ya, karena agak susah juga sebenarnya Mbak. Sebenarnya kalau kita WFH ini lebih lelah daripada ya, bener nggak? Langsung ya, benar-benar. Kayaknya perasaan kita sama Mbak. Kan saya kalau mau ngajar, mau ngebimbing mahasiswa itu harus benar-benar mencari situasi yang kondusif gitu, dan itu susah banget. Jadi akhirnya psikis, berpengaruh ke lelahnya fisik, itu kerasa banget. Berbeda kalau kita keluar ke kampus tanpa ada kendala yang ada di rumah, kan misalnya punya anak dan lain sebagainya, nggak ada ngerengek, itu selesai gitu. Selesai pulang. Kalau di sini kan benar-benar itu menyita tenaga dan fisik. Kalau mau bimbingan itu kalau saya terbiasa voice note, nanti mahasiswanya terserah mau dengerin kapan, nanti dia kasih feedback lagi, seperti itu sih Mbak. Poni Barosa gimana? Tapi kemarin katanya Mas Odi itu aku sempat dengar di Mercu sudah ini ya Mbak ya, sudah ada skripsi yang nggak harus bikin karya tulis ya? Oh iya. Kalau di tempat kami bisa milih sih, jadi film dokumenter boleh, lalu company profile boleh. Tapi kalau di masa seperti ini untuk dokumenter agak susah ya. Artinya teman-teman berinteraksinya, lalu mungkin harus ketemu narasumber, mengurus surat-surat, itu akan banyak kendala gitu. Tapi kemarin kita membuka kesempatan untuk skripsinya tidak hanya
dengan karya tulis, tetapi bisa film, bisa juga kalau ada yang menang di kejuaraan, mereka bisa menggunakan itu sebagai istilahnya syarat kelulusan, tetapi kita masih melakukan ujian dan si mahasiswa menuliskan semacam resume gitu atas kemenangannya, tapi kemenangannya di prestasinya harus berhubungan dengan komunikasi, misalnya dia juara fotografi gitu ya, tingkat nasional atau internasional gitu, dan ada syaratnya. Bisa juga dengan model pengabdian, Mbak. Jadi syarat untuk tugas akhirnya memang tidak harus berupa tulisan gitu. Kalau proses bimbingannya memang dari awal beberapa dosen sudah terbiasa memakai email, lalu kalau meet up virtual sih belum ya kelar-kelar, tapi bimbingan melalui email itu sudah terbiasa, dan tatap muka biasanya 2 itu yang dilakukan. Tapi selama pandemi ini kemudian ditambah dengan Zoom itu, kemudian juga kita ada penjadwalan secara rutin, misalnya dalam 1 minggu 2 kali, atau dalam 1 bulan berapa kali gitu, ada sistemnya sendiri untuk itu sih. Jadi terjadwal ya Mbak ya? Tetap virtual, dan memang beratnya, kalau dikatakan berat, harus memeriksa tulisan misalnya sampai puluhan halaman, itu kan juga nggak mudah ya. Kalau skripsi kan dia tidak seperti tugas yang hanya 3 halaman atau 6 halaman, tapi sampai puluhan, dan itu tentunya butuh waktu gitu. Kalau misalnya ngantri sampai berapa belas mahasiswa, itu ya lumayan sih, ngecek satu-satu gitu ya lewat email, atau mungkin ngasih di voice note. Ada, kami masing-masing yang jelas punya grup bimbingan, Mbak, di WA grup ya. Ada WA grup bimbingan skripsi dan KKL. Dari situ paling komunikasinya gitu. Ya, jadi memang benar-benar menyesuaikan dengan teknologi ya Mbak ya. Bahkan saya sendiri Mbak, selama COVID ini kebanyakan di rumah ya, akhirnya mau tidak mau belajar bikin YouTube. Ya, kadang saya mikir kalau mungkin nggak ada COVID, saya nggak mungkin punya akun YouTube. Iya. Jadi mau nggak mau dosennya sendiri pun saya merasa juga harus menyesuaikan dengan kondisi ini, apalagi juga teman-teman mahasiswa sangat dekat dan erat sekali dengan teknologi. Jadi kemarin saya melihat teman-teman ada di kampus lain itu juga bikin YouTube. Awalnya saya terinspirasi dari teman saya yang di kampus lain, dia rajin sekali untuk bikin video pembelajaran. Kemudian saya lihat juga Mbak Kadek itu juga akhirnya yang menginspirasi, ayo Mbak Ke bikin video YouTube. Karena kan memang kalau mau bikin video itu butuh waktu ya Mbak ya. Belajar ngeditnya, mau akhirnya saya belajar ngedit, belajar gimana bikin konten yang menarik, walaupun sekarang belum menarik sih, belum ideal menurut saya, tapi setidaknya itu bisa menjadi alternatif lain ketika kita ngajar di Zoom itu banyak kendalanya. Karena kadang juga kasihan teman-teman mahasiswa Mbak, terutama di tempat saya, kebanyakan mereka pulang kampung ya karena COVID, jadi nggak ada di kota Samarinda dan terkendala sinyal Mbak Rosa. Jadi kan juga kan akhirnya, jadi alternatifnya kasih share link YouTube dari konten pembelajaran. Iya sih, cuman itu maksudnya kita perlu beradaptasi, bahkan lebih jauh harus lebih aktif ya untuk beradaptasi di situ. Tapi kalau dari pengalaman, kadang teman-teman tuh suka skip tuh loh Mbak kalau nonton, jadi nggak full. Jadi artinya kita udah susah payah gitu ya. Ya maksudnya nggak susah payah juga sih, artinya itu jadi kewajiban kita memang. Cuman kadang kalau ditontonnya banyak di skipnya gitu ya, atau
dicepetin gitu misalnya, itu juga agak gimana gitu ya. Kadang diakalinya dengan ngasih pertanyaan di akhir supaya teman-teman tuh ngikutin gitu ya. Kasih pertanyaannya di supaya dia ngikutin penjelasannya seperti apa. Ya, paling makanya ya teknologi temannya kalau itu disebut kelemahan itu. Iya, di luar kontrol kita juga kan, Mbak. Yang penting kita sudah berusaha maksimal buat teman-teman mas. Skip 15 menit bisa ditonton 5 menit gitu ya. Iya, itu apa ya? Ya sesuatu juga memang artinya perlu dilatih ya. Paling enggak kan ini sudah 1 tahun ya. 1 tahun, udah 1 tahun ya Mbak, bener ya? Udah mau masuk Februari. Ya, dan ya paling enggak masing-masing sudah terbiasa dengan itu. Dengan bagaimana kuliah daring, dan saya pikir sih sampai hari ini kalau dikatakan efektif masih belum efektif sebenarnya ya. Jadi perlu ada, kalau teman-teman di sini mungkin ada teman juga yang bergabung. Iya, ini ada mahasiswa yang baru nih kayaknya melalui komen, bisa ngasih masukan sebaiknya gimana gitu. Iya, kalau silakan teman-teman. Ini ada misalnya saya nih, Elvi Drasentiana. Aku nih mahasiswanya Mbak Ke ya? Aku lupa Mbak. Ini ada ya kadang aku ada dosen muda juga nih Mbak, Syahrini Rizky juga, beliau dosen Unmul juga nih. Kiki, halo Kiki. Halo. Ada yang kangen proyek toh. Kangen papan. Kalau saya sih mungkin ke depan untuk menyiasati supaya masing-masing bisa aktif ya, dengan itu sih audiovisual tadi ya. Artinya teman-teman diminta untuk membuat video sekreatif mungkin, dalam tanda petik menerjemahkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi gitu. Kalau semester depan Mbak Ki ngajar mata kuliah apa nih? Halo Mbak Rosa, putus-putus. Halo Mbak, semester depan ngajar mata kuliah apa? Semester depan ini Mbak cuti melahirkan, jadi sementara nggak ngajar. Iya, lupa. Iya. Kalau yang kemarin, semester kemarin? Yang kemarin tuh ngajar mata kuliah, aduh aku kok lupa ya Mbak. Kalau nggak salah ya, saking banyaknya. Apa ya? Oh, psikologi komunikasi. Ada hubungannya dengan PR kan? Mungkin komunikasi strategis. Psikologi komunikasi Mbak. Apa? Psikologi komunikasi. Dulu kan duetnya sama Mbak Rosa. Sekarang aku di sini dapat lagi. Iya, sama. Psikologi komunikasi. Apa ya, lupa aku Mbak, etika profesi komunikasi kalau nggak salah. Enggak, etika profesi semester Pak Jo yang mengajar dan Bu Rina. Jadi bercuti nih Mbak. Februari sampai April cuti melahirkan. Iya sih, paling nggak bisa istirahat dulu ya dari membuat video. Ngajar Zoom. Iya, dari mengajar Zoom. Ya paling 2 hal itu sih yang memang perlu untuk selain presentasi ya. Kemarin masih ada presentasi Mbak, teman-teman diminta presentasi juga. Masih ada Mbak, wajib ada kalau di kelas itu presentasi. Presentasi masih ada.
Masih ada presentasi. Jadi kalau di kelas Zoom saya itu memang setidaknya ada presentasi 2 sampai 3 kali pertemuan. Nah itu strategi saya juga Mbak sebenarnya untuk membuat mahasiswa itu jauh lebih aktif dibandingkan cuman mereka mendengar saja gitu. Dan kita juga dosen lelah juga kalau harus menunjuk atau manggil nama, coba jelaskan gitu kan. Susah juga ya kalau kita terus-menerus menggunakan metode itu. Jadi biasanya minggu berikutnya di kelompok, koordinasinya pun mereka mau tidak mau juga harus koordinasi secara online ya. Online, bikin PPT online, entah itu mereka bikin grup WA dan lain sebagainya. Cuman ya mau tidak mau walaupun itu agak ribet dan susah, itu tetap harus dijalankan untuk tetap menjaga kelancaran pembelajaran ya menurut saya. Jadi presentasi 2-3 kali itu biasanya ada, dan bahkan dengan presentasi mahasiswa itu kelas di Zoom jauh lebih hidup. Ya sih, kalau ada presentasi lebih rame. Ya, benar. Kalau di kelas saya kebetulan kemarin putus-putus Mbak Rosa. Oke, tak ulangi lagi. Tadi barusan terjeda videonya. Ya, kalau di saya kemarin tetap ada tugas kelompok, Mbak, tetapi belum presentasi lagi seperti dosen-dosen yang lain karena pertimbangan saya waktu itu dari pengalaman teman-teman, mereka susah untuk koordinasi dengan anggota kelompoknya. Jadi misalnya satu kelompok ada berlima, yang bisa ibaratnya bisa intens tuh hanya berdua aja atau bertiga saja gitu. Jadi keluhan mereka ada di situ. Cuman memang semester depan karena saya mengampu mata kuliah praktek juga di metodologi dan ada mata kuliah riset broadcast ya, yang semuanya juga memakai praktikum. Jadi rencananya akan menghidupkan lagi presentasi-presentasi itu. Walaupun mungkin nanti yang aktif misalnya hanya 3 orang, hanya 4 orang dari anggota kelompok. Justru dari situ kita tahu ya, yang memiliki spirit yang masih masih punya komitmen terhadap perkuliahan itu sendiri gitu. Itu sih yang bisa dilakukan ya. Paling enggak. Tapi emang effort banget sih. Jadi kelihatan ya Mbak ya yang memang komit dengan mata kuliah kita yang aktif dari biasanya kelihatan. Dan yang jelas menghidupkan grup WA kelas ya, walaupun nanti di grup itu akan tambah banyak lagi grup-grup WA-nya. Tapi bisa hang grupnya bisa. Soalnya kalau tidak seperti itu, khawatirnya akan lost gitu Mbak Ke. Jadi kita lost kontak gitu dengan teman-teman. Kalau misalnya hanya dengan Zoom yang itu tidak setiap minggu gitu. Kita memang di prodi tidak menjadwalkan untuk setiap minggu itu ada Zoom ya. Ya pertimbangannya itu tadi. Selain jaringan juga kita mempertimbangkan dari kondisi kuota teman-teman yang mungkin tidak semuanya disubsidi gitu, dan juga ada kesulitan lain ya tentunya gitu. Jadi mencoba untuk diseimbangkan antara memaksimalkan web e-learningnya, kemudian membuat video pembelajaran, lalu juga mengaktifkan grup-grup kelas itu gitu. Nah, saya pikir beberapa strategi atau beberapa treatment seperti itu bisa ini sih membantu. Berarti dari 14 kali pertemuan tuh nggak nge-zoom semua ya, dibagi-bagi ya Mbak ya?
Gini, jadi semua mata kuliah Zoom, ada Zoom-nya, tetapi tidak setiap minggu. Misalnya saya ngampu MPK, Mbak Ke ngampu psikologi komunikasi gitu ya. Selama 14 kali pertemuan, misalnya hanya 5 kali Zoom, tapi kita bergantian gitu. Minggu ini saya, minggu depannya Mbak Ke gitu. Oh gitu. Ya, ada jeda, ada jedanya. Tidak semua mata kuliah dalam 1 minggu itu. Gitu. Oh iya. Wah boleh dicoba itu, bagus. Biar nggak kan ya. Mencoba berempati dengan kondisi keuangan juga ya, karena membeli kuota kan juga enggak murah gitu ya. Apalagi kalau jam berapa ya Mbak ya, kuota itu 2 giga habis ya mahasiswa. Iya. Dan biasanya kita juga enggak full 2 jam sih Mbak. Jadi artinya kita minta dulu mahasiswa untuk membaca materi. Jadi begitu kita Zoom itu tinggal proses tanya jawab gitu. Kurang lebih bisa 1,5 jam atau ya 1 jam 45 menit gitu ya untuk proses tanya jawab itu. Dan paling enggak kalau dari pengalaman saya di angkatan 2020, angkatan yang baru itu cukup efektif sih. Jadi ketika Zoom kita tinggal memantik aja, mereview sekilas gitu materinya, tidak perlu lama-lama, lalu langsung proses tanya jawab itu muncul lewat kolom chatting atau langsung ya, atau mereka langsung bertanya gitu. Paling nggak angkatan 2020 lah yang bisa cukup aktif kemarin. Gitu. Iya. Jadi memang penuh banyak strategi ya Mbak ya, kita harus memikirkan strategi apa ya. Jadi treatmentnya itu tidak, artinya putus-putus lagi Mbak Nusa. Iya. strateginya sama. Jadi misalnya kalau mata kuliah praktikum itu nanti treatmentnya beda. Kalau mata kuliahnya mungkin semester-semester awal itu juga harus seperti apa, itu kadang di dalam perjalanan proses belajar mengajar itu baru terpikir gitu ya. Karena situasinya kan fluktuatif gitu ya. Bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi mahasiswa. Dari tingkat mata kuliahnya juga, kesulitan mata kuliahnya juga. Mungkin kalau di semester tengah atau di semester akhir yang jauh lebih memerlukan energi dan butuh waktu untuk praktik, juga metodenya berbeda juga dengan mata kuliah awal juga treatmentnya berbeda. Iya sih. Oh banyak sekali. Ya, mungkin perlu Mbak, kayak apa, kita kayak membuat catatan harian gitu ya. Catatan harian proses belajar mengajar. Biar jadi dokumentasi bahwa ini yang lebih bisa diterima oleh teman-teman gitu. Iya, kita harus milah-milah. Ada beberapa metode yang mungkin membuat mereka kesulitan atau seperti apa. Karena terkadang itu kalau pengalamanku sendiri aku ngerasain misalnya ngajar mata kuliah psikologi komunikasi kelas A, itu beda atmosfernya dengan kelas B gitu. Jadi walaupun mata kuliah ini kelas A dan kelas B sama, tapi tingkat kesulitan materi kepada mahasiswa itu berbeda, sehingga treatmentnya pun biasanya juga berbeda. Jadi dilihat juga dari sebenarnya, karena kadang walaupun mereka sama-sama semester 5, tapi atmosfer kelasnya berbeda. Itu juga kadang saya memberikan treatment yang berbeda juga, begitu. Iya sih Mbak, benar. Karena masing-masing kelas punya dinamikanya sendiri ya, benar ya. Jadi kalau kelasnya paralel kayak kemarin itu saya
tiga ya, persuasif waktu itu 3 kelas, masing-masing punya stylenya mereka, punya ciri khasnya sendiri, bagaimana mereka bertanya, kemudian merespon materi yang kita berikan gitu, emang berbeda-beda sih tiap kelas. Karena dinamikanya ya itu tadi punya keunikan sendiri ya, masing-masing kan mereka punya keunikannya gitu. Kalau dari tempat saya gitu sih. Banyak hal. Ya, teman-teman, ini kok nggak ada yang ini ya menyampaikan unek-unek, kayaknya mereka sudah terbiasa Mbak dengan Jangan takut teknologi. Mereka udah terbiasa, takut enak ya Zoom. Oh, ada Andi Ramadhani nih, mahasiswa Ilkom Unmul Andi ya, sudah alumni, sudah lulus skripsinya. Oh, oke. Tapi cukup lumayan ya, lumayan banyak yang merespon. Kalau masih ada teman dosen di sini loh, masih ada Mbak Astri nih. Mbak Astri ya. Mbak Astri ya. Oh iya. Ya. Mbak Astri, Mbak. Masih ada Mas dari ada Jos, halo Jo. boleh karena ini kalau tiap ini ya Mbak ya, tiap bulan insya Allah mau tetap mengadakan ngobrol-ngobrol santai seperti ini teman-teman. Jadi kita membicarakan topik apapun terkait dengan komunikasi, terkait dengan isu-isu populer yang mungkin bisa memberikan inspirasi skripsi, atau bisa ngomongin masalah-masalah yang terkait dengan topik-topik komunikasi. Jadi biasanya kalau kita mau bikin judul skripsi kan Mbak, itu lama banget. Tapi biasanya kita dapat judul tuh dari obrolan kayak gini, benar nggak Mbak Rosa? Iya benar. Kadang dari jalan-jalan ya Mbak, dari traveling gitu, dan inspirasi. Oh ini kayaknya menarik gitu. Ya. Ini si Jo ini betul katanya. Kalau Jo ini termasuk dosen yang di kampus. Dosen yang paling muda dan satu-satunya dosen lelaki. Oh enggak, ada 2 dosen cowok. Kalau di Unmul lebih banyak dosen perempuannya Mbak dibandingkan yang cowok. Lebih banyak ini ya, perempuan ya dosennya ya. Jadi kesetaraan ya Jo ya. Dia sering curhat tuh, aku cowok katanya. Ya. Oh Mas Arif, ya halo, selamat malam Mas. Mas Arif kasih. Sekarang kalau kampus Mercy ini ya Mbak Rosa ya, di mana? Bukan di ini Jalan di Ring Road Utara. UPN. Sebelah timurnya UPN. Jadi gedungnya sudah di situ hampir 2 tahun kalau nggak salah ya, atau 3 gitu. Oh, UPN itu yang, aduh aku kok lupa Jogja ya Mbak ya. Ya Allah, aku terakhir ke Jogja tahun 2016. Ya ampun, namanya udah kesana 2016. Padahal aku sering ke Semarang kan, setiap ke Semarang aku mesti suami kan, ayo ke Jogja, pengen ketemu Mbak Niken, Mbak Rosa, Mas Didi. Aku udah sering sampaikan ke suamiku tuh, aku pengen ke Mercu, pengen ketemu teman-teman Mercu, cuman susah, nggak ada ya. aja yang. Iya, mungkin lain kali bisa meet up lagi ya Mbak. Oh, kalau di sana untuk magang gimana Mbak selama pandemi Mbak? Masih ada magang nggak? KKL gitu, kuliah kerja lapangan ada di sana?
kuliah kerja lapangan atau mungkin kalau yang paling terlihat sih yang setahuku kemarin itu Mbak Kadek megang koordinator sebagai dosen AN Mbak. Jadi memang semuanya via pengabdian kepada masyarakat itu via Zoom semua. Karena kita nggak bisa turun langsung ke lapangan. Jadi kebanyakan kita memberikan materi-materi terkait hoaks, terkait komunikasi lingkungan misalnya itu via Zoom kepada masyarakat-masyarakat yang ada di lokasi. Karena memang kondisi di Kaltim sendiri Mbak, COVID itu semakin tinggi Mbak Rosa. Bahkan sudah mulai mendekat dengan lingkaran kita kan, lingkaran kita juga beberapa. Jadi memang semuanya via Zoom, kebanyakan konsepnya adalah webinar seperti itu Mbak. Belum ada yang, tahu saya ya, tangan saya nggak megang magang dan KKN sih, cuman kemarin dengar cerita dari Bu Kadek aja seperti itu kira-kira. Kalau di sana juga kalau di Mercu masih kalau untuk KKN kita 50-50 ya. Jadi online ada, offline-nya ada, tapi terbatas gitu. Kalau untuk magang kita menyarankan untuk teman-teman itu di daerah masing-masing gitu. Misalnya mereka ada di Medan ya di Medan gitu. Misalnya media lokal yang ada di sana. Karena kebanyakan masih pada pulang. Dan beberapa instansi mungkin belum menerima magang dalam masa pandemi ini gimana. Jadi masih agak kesulitan untuk teman-teman yang di semester atas, mereka masih penjajakan di beberapa instansi untuk bisa itu tadi ya, kerja praktek, untuk bisa kuliah prakteknya gimana gitu. Iya. Itu sih. Padahal banyak kerasa kalau berapa ini Mbak Rosa? Oh, udah jam 1 jam. Udah 1 jam. Kalau menurut Mbak Kay, kira-kira apa ya strategi ke depan untuk kuliah daring ini akan seperti apa Mbak treatmentnya? Kira-kira punya ide apa? Punya ide apa? Walaupun ya, sih bisa ngasih insight gitu ya ke kita yang malam ini bergabung. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih masukan, teman-teman mahasiswa. Bu, enaknya semester ini metodenya gini aja Bu ngajarnya. Dari tadi mantul. Mereka udah terbiasa Zoom kayaknya Mbak. Jadi ya. menikmati Zoom. Kan beda-beda ya Mbak ya. Kadang ada mahasiswa yang Zoom, kadang ada mahasiswa yang lebih senang tatap muka, itu kadang beda-beda. Enak di rumah aja Bu, kuliah juga mahasiswa, aduh kangen sebagainya. Ya kita hanya bisa menikmati menikmati apa yang mereka sampaikan sih. Tapi kalau untuk dilihat dari treatment apa yang mau kita sumbangkan, terutama saya sebagai dosen ya, yang jelas COVID ini kan jelas ya Mbak ujungnya seperti apa. Apalagi sudah korban terutama di Kalimantan Timur tuh tinggi sekali angka COVID-nya. Jadi memang mau tidak mau teknologi itu udah bukan dekat lagi tapi sudah semacam nempel dengan kita, dengan kehidupan kita. Ya kalau treatmentnya sih pasti nanti akan berubah seiring waktu ya, inovasi-inovasi itu tetap pasti ada. Kalau saya sebagai dosen memang mau tidak mau harus mau belajar menjadi seorang komunikator yang baik di era COVID ini. Komunikator yang akhirnya kita harus tahu siapa segmentasi yang mau kita ajak ngomong, kemudian tahu lingkungannya, seperti gitu ya. Media yang dipakai,
Dulu saya paling males Mbak Rosa belajar teknologi. Saya belajar podcast dari Pak Johantan, belajar YouTube akhirnya dari Bukadek. Alhamdulillahnya saya itu punya lingkungan kerja, saya punya teman-teman dekat seperti Pak Johantan, Bukadek, Bu Anissa. Saya punya lingkungan kerja yang mereka senang berbagi informasi, Mbak. Jadi senang berbagi informasi, jadi nggak tertutup gitu ya. Kendala-kendala dalam belajar itu sering kita sharingkan di grup-grup, sehingga itulah yang akhirnya membuat saya semakin kreatif untuk mencari metode pembelajaran. Justru dari teman-teman terdekat saya seperti Pak Jo, Bu Kadek, Bu Anissa, dan teman-teman yang lain. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk sementara sih, untuk kedepannya nanti mungkin lebih banyak ke video pembelajaran di akun YouTube. Saya rasa itu masih menjadi treatment yang paling mengajar via tugasnya Bu, kata. Gimana Mbak Rosa? Oke, ini kayaknya ada yang ngasih masukan juga, Pak Jo ya kayaknya ya, Mas Jo ya. Pakai Discord. Oke, sama kurangin tugas. Iya sih Mbak Ke, saya sepakat dengan lebih intensif di video ya, lebih intensif di video pembelajaran, kemudian setuju juga untuk memahami, ya semua orang sih pasti akan merasa diperhatikan gitu ya. Kalau kita bisa memahami teman-teman mahasiswa, tetapi kalau satu persatu rasanya hampir tidak mungkin. Tetapi kalau kita lihat secara general, misalnya kita bisa lebih memperhatikan seperti tadi ya, dinamika di kelasnya seperti apa, lalu masing-masing kelas memiliki treatment yang berbeda, bisa saja dengan memperbanyak diskusi, atau kelas satunya mungkin mereka lebih prefer dengan presentasi gitu ya. Dan stimulus untuk ini ada saran juga mengurangi tugas, berarti konsekuensinya teman-teman harus bisa lebih paham ya. Artinya tanpa diberikan tugas yang heboh gitu, ya tugas tetap ada, tetapi tidak setiap kemudian memberikan diminta nulis, diminta buat video gitu, itu juga cukup menyita waktu, atau bahkan kadang nggak efektif karena saking menumpuknya ya. Saking menumpuk apa yang harus dikerjakan, itu kadang nggak efektif juga untuk teman-teman gitu. Jadi beberapa hal tadi saya setuju, lalu ditambahkan dengan pendampingan mungkin lewat grup WhatsApp, atau kita memberikan spirit lewat voice note juga gitu ya. Seperti Mbak Kim biasanya lebih prefer ke voice note untuk menyapa teman-teman gitu ya. Jadi ketemunya tuh artinya nggak hanya seminggu sekali ketika di Zoom gitu ya, ketika Zoom Meet baru ada interaksi di situ, tetapi dalam perjalanannya pun, saat misalnya teman-teman ada yang nggak paham dengan materi, kita sebagai dosen juga bisa cukup terbuka untuk menjawabnya. Kalau kemarin sih saya selalu, entah itu di e-learning maupun ketika menyampaikan video gitu ya, itu selalu saya sertakan kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dipahami, ya saya terbuka. Misalnya mau bertanya lewat WA ya, tentunya sesuai dengan normalnya, sesuai dengan normalnya orang mengirimkan WA gitu ya, di jam-jam yang sopan gitu ya, di hari-hari yang mungkin tidak pas hari Minggu atau tanggal merah gitu. Artinya kita cukup terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mungkin secara pribadi langsung ke dosennya gitu. Karena mau tidak mau, yaitu tadi seperti Mbak Ke sampaikan, bagaimana kemudian kita bisa memahami audiens kita gitu ya, bahasa komunikasi, bisa memahami mahasiswa sebagai mungkin kalau di
marketing sebagai pelanggannya, sebagai customer-nya kita gitu. Atau bahkan relasinya mungkin bisa lebih erat lagi justru ketika harus melalui virtual gitu. Biasanya kalau di mahasiswa di Vkom sendiri, kalau pengalaman saya, mereka cukup terbuka untuk curhat gitu ya Mbak. Artinya misalnya hari ini saya nggak bisa ikut Zoom karena harus membantu orang tua misalnya, atau mereka ada kendala apa, itu biasanya akan ada proses izin seperti itu gitu. Ketika nggak bisa ikut Zoom, kemudian mereka mengirimkan WA untuk izin. Gitu sih kalau dari saya. Kita harus ini ya Mbak Nusa, harus menjaga kesehatan mental kita sebagai dosen dan kesehatan mental kita. Benar. Karena ada juga beberapa mungkin ya mahasiswa kesian juga kalau ada dosen yang setiap pertemuan ngasih tugas gitu kan. Biasanya ada tuh mahasiswa yang curhat seperti itu kan sebisa mungkin jangan sampai seperti itu, jangan mentang-mentang via Zoom kemudian kita bebas ngasih tumpukan tugas yang akhirnya malah membuat stres mahasiswa. Kalau saya malah nggak terlalu banyak tugas, tapi kalaupun ada tugas 1-2 dan dimaksimalkan aktif di kelas Zoom itu mungkin sudah jauh lebih dari cukup dibandingkan harus ngasih tugas tiap pertemuan. Juga kasihan mahasiswa bisa stres sendiri nanti. Karena kita koreksinya juga pusing, Mbak. Pusing juga koreksinya. Harus satu-satu. Iya sih, benar. Jadi saya setuju sih dengan usul siapa ini Mbak Ana ya. Mbak Ana sebenarnya mahasiswa saya. Sepertinya begitu Mbak, ID-nya saya nggak kenal. Ya jadi yang pusing tuh sebenarnya nggak hanya teman-teman mahasiswa gitu, dosennya juga, karena kita harus mikir gitu ya, aduh hari ini tugasnya apa, kan mesti variatif ya Mbak. Gabung lagi ya teman-teman, mungkin perlu dilihat dibuat semacam SOP atau aturan yang mana gitu ya terkait dengan apa gitu. Buat untuk tugas-tugas itu sendiri, misalnya selama 1 semester prosentasenya berapa persen maksimal untuk pemberian tugas-tugas itu gitu. Kalau dari saya gitu sih Mbak Kis, sepakat. Tapi ya teman-teman mahasiswa juga setuju juga dengan itu. Iya Mas Sugi, sama-sama pusing. Berarti sama-sama pusing. Iya Mbak, kita juga pusing gitu. Jangan dikira ngasih tugas tuh enak loh. Karena harus mikir. Karena kita sebagai dosen juga dievaluasi ya Mbak ya. Masih bagaimana kita ngajar itu kan juga dievaluasi. Jadi ngasih tugas juga bisa bahaya karena tugas salah satu bentuk evaluasi ya, bukan satunya tapi salah satu bentuk evaluasi apakah materi sampai atau tidak, dan kita sebagai dosen harus melakukan itu. Tuh. Benar. Oh, apalagi apa sudah ini lagi ya. Kayaknya sudah ya. Tadi kita sudah mengeksplorasi pengalaman masing-masing ketika e-learning, kemudian memberi gambaran unek-unek dari teman-teman mahasiswa biasanya seperti apa,
lalu juga mencoba memberikan alternatif, paling tidak ketika semester depan masih harus online, dengan sebaik mungkin, dan tidak mudah itu adalah menerjemahkan ya Mbak Kay, dalam tanda petik menerjemahkan teman-teman ini paham dengan yang kita sampaikan gitu. Mungkin kita paham, tetapi belum tentu orang lain paham gitu ya. Kendalanya orang komunikasi kan gitu. Kita paham, tapi ketika disampaikan ke orang lain lah, nangkepnya beda gitu. Benar banget Mbak Ros. Membuat persepsi itu sama tuh susah. Komunikasi kan pada intinya menyamakan persepsi. Iya, benar. Oke. Sementara kita cukupkan dulu, mungkin Mbak Kay ada yang mau ditambahkan atau sudah? Cukup Mbak Rosa, yang penting teman-teman tetap semangat perkuliahannya, semoga COVID segera selesai aja. Ya, tetap semangat, sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih banyak, dan nantikan diskusi kita selanjutnya ya Mbak Kay, dengan narasumber yang berbeda, dengan teman diskusi, dengan teman berbintang yang berbeda. Oke. Salam untuk teman-teman di sana. Ya. Thank you semua yang udah gabung. Terima kasih semuanya. Ini aku nggak tahu cara matikannya gimana. Aku juga nggak tahu. Kita close aja coba. Kita juga harus belajar nih. Oh, udah Mbak, bisa. Oke, see you Mbak.